Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Gino dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel Kang Gino Bercerita. Pada kesempatan kali ini Kang Gino masih akan menyampaikan 10 orang yang mendapat kabar gembira masuk surga, yaitu orang yang ketujuh, yakni Abdurrahman bin Auf yang dijuluki sebagai seorang pedagang besar yang sukses. Bagaimanakah kisahnya Abdurrahman bin Auf sehingga dia mendapatkan kabar gembira masuk surga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Abdurrahman bin Auf adalah kawan akrabnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Oleh karena itu, ketika Abu Bakar menawarkan Islam kepadanya, Abdurrahman langsung menerimanya. Dalam sejarah Islam, dia tercatat sebagai orang ke-8 yang pertama masuk Islam dan orang kelima yang diislamkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Perang Uhud telah memberi bekas lebih dari 20 luka dalam tubuhnya, dan salah satu lukanya menyebabkan dia pincang. Perang Uhud juga menyebabkan beberapa giginya rontok sehingga mempengaruhi ucapan dan tutur katanya. Dalam lubuk hatinya telah terhujam hijrah dan jihadnya fi sabilillah, semata-mata untuk mengibarkan panji Islam dan untuk meninggikan kejayaan Islam. Abdurrahman telah mengenal jalan ke surga. Oleh karena itu, ia ingin memperolehnya dengan pemberian dan pengorbanan. Pemberian dan pengorbanan dengan seluruh harta dan jiwa raganya. Pengorbanan dengan jiwa raga adalah puncak dari segala kemurahan hati. Abdurrahman bin Auf menyatakan keislamannya sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam sebagai pusat dakwah. Abdurrahman bin Auf dikenal sebagai seorang pedagang ilahi rahmani. Abdurrahman sangat mahir dalam berdagang. Ia menguasai perekonomian dan keuangan. Lagi pula hidupnya selalu disertai dengan kemujuran taufik dan barokah. Dia pernah berkata, "Anda akan melihat aku tiap saat aku mengangkat batu, aku berharap menemukan di bawahnya emas atau perak." Tetapi kegiatannya dalam perdagangan tidak menghambat pelaksanaan akidahnya yang telah diyakini dan diperjuangkannya, selalu siap menanggung resiko dan akibatnya. Abdurrahman bin Auf berhijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah gangguan dan siksaan Quraisy mengganas, Abdurrahman pergi hijrah ke Habasyah. Sekembalinya dari Habasyah, ia mendapat gangguan, dan gangguan itu semakin memuncak tatkala dia hijrah kembali ke Habasyah untuk kedua kalinya. Hijrahnya ini ia lakukan karena keadaannya sudah sangat tertindas. Bukankah caranya melarikan diri itu membuktikan kelemahan jiwanya? Ya, memang benar. Tetapi dia melarikan diri untuk mempertahankan dan menyelamatkan agamanya. Dia melarikan diri kepada Allah Rabbul Alamin dari cengkeraman manusia-manusia yang sesat. Itu adalah hak kaum lemah di muka bumi untuk menyelamatkan agama mereka sedapat mungkin agar mereka dan dakwahnya tidak dibantai dalam buayan. Bumi Allah itu amat luas, dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya dia mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Itulah isyarat dari Al-Quran bagi orang yang mampu berupaya dan mendapat jalan yang mudah. Abdurrahman bin Auf adalah salah seorang pilar dakwah Islamiyah dan salah seorang yang dibina dan dipersiapkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membawa panji dan penyebaran agama Islam. Ketika hijrah ke Madinah, seluruh harta kekayaan dan perdagangannya disita dan dirampas oleh Quraisy, penguasa Mekah. Abdurrahman memulai yang lebih tinggi dari kekayaan dunia. Di kota Madinah, kaum Muhajirin Ansor hidup rukun sekali. Dukungan serta bantuan dari kaum Ansor sangat besar sehingga tidak pernah ada pertolongan yang sebesar itu dalam sejarah sebelumnya. Kaum Ansor mengutamakan kaum Muhajirin di atas kepentingan diri mereka sendiri walaupun mereka dalam keadaan kesusahan dan kesempitan. Tetapi kaum Muhajirin tidak ingin selalu menjadi beban orang lain, karena Islam membina umatnya untuk ke arah hidup mulia, terhormat, dan mendorong orang bekerja dan berusaha. Kaum Ansor adalah petani, sedangkan kaum Muhajirin pada umumnya adalah pedagang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad ibnul Arabi al-Ausari, orang yang kaya raya. Sa'ad berkata kepada Abdurrahman, hartaku seluruhnya separuh untuk kamu, dan aku akan berusaha mengawinkan kamu. Abdurrahman menjawab, semoga Allah memberkahi keluarga dan hartamu. Tunjukkan saja di mana tempat perdagangan di Madinah. Sa'ad menjawab, oh baiklah, ada, yakni pasar Bani Qainuqa. Abdurrahman memulai usahanya dengan berdagang keju dan minyak samin. Tetapi tidak lama kemudian dia sudah dapat mengumpulkan sedikit uang dari hasil keuntungan dagangannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, apakah kamu sudah menikah? Abdurrahman menjawab, benar ya Rasulullah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, dengan siapa? Abdurrahman menjawab, dengan wanita dari Ansar. Nabi SAW bertanya kembali, berapa mahar yang engkau berikan? Abdurrahman menjawab, sebutir emas. Maksudnya emas seperti dan seberat sebutir kurma. Nabi menyuruhnya untuk mengundang kaum Muhajirin dan kaum Ansar untuk mengadakan walimah meskipun dengan seekor domba. Lalu Abdurrahman mengundang kaum Muhajirin dan kaum Ansar dalam satu walimah sebagai pengumuman tentang perkawinannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghendaki kaum muslimin menandani perjuangan, usaha dan kerja Abdurrahman bin Auf yang telah berhasil merintis jalan ke arah hidup mulia dan terhormat. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiada sesuatu makan yang baik melebihi apa yang dihasilkan dari usahanya sendiri. Dengan anjuran dan bimbingan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kaum muslimin bangkit. Di antara mereka ada yang menjadi petani, pedagang, pandai besi, penjahit, buruh pekerja, dan lain-lain. Dan tidak ada seorang pun yang menganggur. Kegiatan dan gerakan itu diikuti oleh kaum wanita. Seorang wanita datang kepada Nabi Muhammad SAW sambil membawa sehelai mantel untuk dihadiahkan kepada beliau. Seraya berkata, ya Rasulullah, mantel ini aku tenun sendiri dengan tanganku. Rasulullah SAW menerima hadiahnya itu. Abdurrahman bin Auf sukses dalam perdagangannya dengan mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ia selalu menghiasi dirinya dengan adab sopan Islami sehingga Allah memberkahinya dan membimbing langkah-langkahnya. Setelah menjadi orang yang kaya raya, Nabi Muhammad SAW bersabda kepadanya, hai Abdurrahman bin Auf, kamu sekarang menjadi orang kaya dan kamu akan masuk surga dengan merangkak atau mengingsur. Pinjamkan hartamu kepada Allah agar lancar kedua kakimu. Pesan-pesan Nabi Muhammad SAW tersebut amat menyentuh hatinya. Oleh karena itu, sejak saat itu dia banyak beramal sedekah dan Allah melipat gandakan kekayaannya. Dia bersaing dengan Utsman bin Affan dalam membiayai pasukan Islam, yakni dengan menyerahkan separuh kekayaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika menerimanya, Nabi Muhammad SAW bersabda, semoga Allah memberkahimu dalam apa yang kamu tahan dan kamu berikan. Ketika telah dekat ajalnya, Abdurrahman bin Auf berwasiat agar setiap kaum muslimin peserta perang Badar yang masih hidup diberi 400 dinar dari harta warisannya. Dan ternyata peserta perang Badar yang masih hidup berjumlah 100 orang, termasuk Utsman radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu. Dia juga berwasiat agar jumlah besar uangnya diberikan kepada ummahatul mukminin atau janda-janda Nabi Muhammad SAW, sehingga Aisyah berdoa semoga Allah memberi minum kepadanya air dari mata air salsabil di surga. Dan Ali radhiyallahu anhu berkata, sesudah Abdurrahman bin Auf, katanya, pergilah wahai Ibnu Auf, kamu telah memperoleh jernihnya dan telah meninggalkan kepalsuan atau keburukannya. Ini berarti Abdurrahman bin Auf telah memperoleh pahala dari harta yang diinfakkannya dan ia meninggalkan akibat buruk dari harta yang ditinggalkannya. Cita-cita yang lebih tinggi dari kekayaan dunia. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha sedang di rumahnya, dia mendengar suara gaduh menggema di kota Madinah. Aisyah bertanya, kejadian apa itu? Dijawab, kafilah unta milik Abdurrahman bin Auf tiba dari Syam
membawa segala macam barang sebanyak 700 unta. Aisyah berkata, aku pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, aku lihat Abdurrahman bin Auf memasuki surga dengan merangkak. Ucapan Aisyah sampai kepada Abdurrahman bin Auf, lalu dia berkata, kalau bisa aku akan masuk surga dengan melangkah atau berjalan kaki. Lalu dibagikannya seluruhnya, muatan dan segala isinya fi sabilillah. Ketika wafat, jenazah Abdurrahman bin Auf disolati oleh Utsman radhiyallahu anha dan diusung oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ia wafat dalam usia 75 tahun dan dimakamkan di pemakaman Baqi. Demikian kisahnya Abdurrahman bin Auf, seorang pedagang besar yang sukses namun gemar bersedekah, berinfak, berjihad fi sabilillah. Semoga kita semuanya bisa meneladani apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Sekian dari Kang Gino, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.